Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu meskipun dalam keadaan daring atau online melalui Zoom dalam kajian Jumat atau Jumanji, Jumat malam mengaji. Insya Allah pada hari ini pemateri dari Ustadz Tito Rosyadi dengan isi kajian melanjutkan kajian syarah Arba'in Nawawi yang akan dilanjutkan sebagaimana di pekan sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kajian ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai kajian ini, insya Allah ada sedikit pembukaan dari Ketua BBPM Ustadz Mujahidin Ahmad yang akan menyampaikan sedikit sambutan sebelum sambil menunggu Ustadz itu masuk ke dalam Zoom. Monggo Ustadz Mujahidin Ahmad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'alna minal alamin. Saudaraku yang dirahmati kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan pertolongannya semata di tengah-tengah kesibukan kita yang tentunya sangat padat, kita masih bisa meluangkan sebagian dari waktu yang diberikan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Yang ini merupakan kewajiban kita semuanya, ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Oleh karena itu ini perlu kita syukuri bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu yang semua sarana prasarananya sangat dimudahkan pada saat ini. Kita tidak perlu pergi jauh-jauh kena angin, tidak perlu keluar bensin, kita cukup menyalakan salah satu dari gadget kita gunakan untuk menuntut ilmu. Dan insya Allah semua sarana yang kita gunakan untuk ketaatan pada Allah itu nantinya akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya kita menggunakan anugerah nikmat Allah itu untuk kebaikan di jalannya. Apalagi menuntut ilmu ini luar biasa, nggih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu ngutus malaikat-malaikat itu diciptakan khusus memang pekerjaannya untuk mencari majelis-majelis ilmu. Mencari majelis-majelis ilmu, dicari, ya, halaqah-halaqah ilmu. Kalau dulu halaqahnya, kalau zaman dulu belum ada Zoom, ya berarti halaqah-halaqah yang ada di masjid-masjid, majelis ta'lim, ya, di tempat-tempat yang di situ dibacakan Al-Qur'an, dibacakan sabda Rasulullah, ajaran-ajaran Islam dan seterusnya. Tapi tentu dengan perkembangan zaman, hilaqul dzikir atau hilaqul ilm ini, halaqah ilmu sekarang semakin berkembang, di antaranya dengan adanya Zoom, fasilitas yang demikian memudahkan. Bahkan dikatakan dalam hadis tersebut, Bukhari Muslim, ya, bahkan malaikat tersebut akan ditanya oleh Allah, apa yang diinginkan hamba-hambaku dengan membuat pengajian, dengan majelis taklim. Kemudian malaikat itu menjawab, mereka menginginkan surga, ya Allah. Nah, mereka menginginkan surga. Menginginkan surga. Ya, kalau insya Allah kalau memang mereka maunya seperti itu, ya akan kami beri surga.
Apakah mereka mengenalku? Oh, enggak kenal, ya Allah. Ini memang ceritanya dibuat begitu ya. Karena ya tentu Allah Maha Tahu, Allah Maha Tahu, hanya memang ceritanya dibuat seperti ini, dialog antara malaikat yang khusus diciptakan oleh Allah untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, tujuannya untuk mendoakan mereka, membentangkan sayap untuk mereka. Bahkan ditanya kalau seandainya mereka tahu surga, tahu tentang Tuhan yang mereka sembah, yang mereka memujinya, bagaimana keadaan mereka? Ya tentu mereka akan semakin semangat ya Allah, seperti itu. Bahkan ada juga malaikat itu yang mengatakan, di antara malaikat yang Allah ciptakan khusus untuk mendatangi majelis ilmu itu, tetapi ya Allah di situ ada orang-orang yang datang itu tujuannya bukan untuk nuntut ilmu, walakin fi hajatin ukhra. Jadi tujuannya untuk hajat yang lain, bukan untuk nuntut ilmu. Maka dalam dialog tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan humul qaumun julasa la yasqa jalasaihim. Ya, jadi mereka itu adalah orang-orang yang duduk yang bersama mereka, orang-orang yang duduk tidak akan pernah celaka. Sehingga dalam bab ini disebutkan bahwasanya di antara amalan yang bisa diterima oleh Allah walaupun tidak ikhlas itu ya menuntut ilmu. Jadi tujuannya misalnya itu bili ya, tujuannya untuk ngopi, tujuannya sekedar untuk sambil leye-leye, sambil menikmati suasana, tujuannya bukan untuk menuntut ilmu, sekedar menghabiskan pulsa misalnya. Nah, itu disebutkan dalam hadis tersebut. Nah, ini. Nah, di sini disebutkan qala humul julasa la yashqa bihim jalisuhum, ya. Jadi sungguh mereka adalah orang-orang yang duduk dan teman duduk mereka tidak akan celaka dengan sebab mereka. Nah, jadi ini sehingga ada ulama yang menyimpulkan di antara amalan yang bisa oleh Allah berikan pahala, berikan ampunan. Jadi datang tujuannya bukan untuk menuntut ilmu, itu tetap oleh Allah diapresiasi, diampuni dosanya adalah menuntut ilmu. Apalagi yang datang dalam majelis-majelis seperti ini tujuannya adalah untuk menambah ilmu pengetahuan, menambah pemahaman kita tentang Al-Quran, As-Sunnah. Maka tentu saja lebih agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu Bapak Ibu, alhamdulillah ini kita diberikan kemudahan, diberikan kekuatan. Insya Allah kajian kita ini rutin ya, setiap hari Jumat dan Ahad insya Allah. Pematerinya ini belum datang, kita tunggu saja ini sebagai pengantar. Berapapun yang datang hadir, kita mulai secara on time, sehingga nanti selesainya pun juga on time. Ya, kita berusaha untuk disiplin ya. Berusaha disiplin, berusaha untuk menghargai yang datang terlebih dahulu. Baik, kitab yang di bab Syarah Arba'in An-Nawawi. Yang Arba'in Nawawi sangat terkenal, itu adalah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kemudian kitab ini disyarah ya. Disyarah atau diberikan penjelasan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita insya Allah sudah 2 pertemuan, ini kita pertemuan yang kedua. Ketiga, kita masih di bab tentang hadis yang pertama ya, tentang innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi hadis yang pertama itu tentang pentingnya niat. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, jadi ini sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya.
dan seseorang akan mendapatkan dari apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang diinginkannya, atau untuk perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah apa yang dia niatkan untuknya. Sehingga dikenal ada muhajir Ummu Qais. Muhajir Ummu Qais itu yaitu seorang muhajir, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, tujuannya bukan untuk mengikuti baginda Rasulullah secara batin hatinya, walaupun dohirnya ikut hijrah, tapi tujuannya adalah untuk menikahi Ummu Qais. Ya, Ummu Qais seorang perempuan yang cantik jelita. Ya, ada seorang laki-laki yang sangat mengidolakannya, dan dia rela meninggalkan Mekah bukan untuk membersamai Rasulullah, bukan untuk membersamai perjuangan Islam, tapi semata-mata untuk mengincar, ya. Apa mengincar itu, Yus? Mengincar, mendekati apa ya? Membuntuti, mengejar, menarget perempuan yang sangat diidam-idamkannya itu, sehingga terkenal dengan muhajir Ummu Qais. Termasuk ini tidak hanya dalam konteks hijrah, ya, dalam segala amal perbuatan itu sangat tergantung dari niatnya. Kalau niat kita karena Allah dan Rasul-Nya, maka yang kita dapatkan adalah keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Kalau dunia, ya, dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali dunia saja. Sudah datang ini Ustaz Tito? Alhamdulillah Ustaz. Sudah Ustaz. Oh, sudah datang. Alhamdulillah. Kalau Ustaz, sudah, lanjutkan saja Ustaz. Saya tak nyimak dulu. Loh, boten. Oh, serius. Hada majlis hukum ya Ustaz. Syekhuna. Fadhal. Qad bada'tu bil muqaddimah tawilal 10 daqiqah. Wa nahnu al-an al-mustami'. Qad mar hadha al-majlis 20 دقيقة. بدأنا في تماما وسنختم تماما إن شاء الله. Baik, syukran. Ngapunten itu mungkin dari saya sebagai pengantar, kami persilakan kepada Ustadz Ahmad Tito Rusadi untuk menyampaikan materi. Kepada beliau, falyatafaddal alaihi mashkura. Monggo Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, saya mohon maaf atas keterlambatan hadir di majelis ini karena tadi masih di perjalanan, ada suatu keperluan. Mudah-mudahan sisa waktu yang kita manfaatkan pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan manfaat yang banyak. Ini Amin. Saya share, kelihatan di layar ya, kitab yang akan kita baca. Oke, Ustaz. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan min fawaidi hadal hadisi. Di antara faedah-faedah hadis yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Mujahidin Ahmad, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, tentang niat. Jadi sudah 3 pertemuan ya, atau 4 pertemuan ini kita masih di bab niat. Pembahasannya cukup panjang karena memang niat itu menjadi pondasi suatu amal perbuatan. Apakah amal perbuatan itu kemudian bernilai ibadah
ataukah tidak. Baik, kita langsung saja membaca. Bisa dilihat, dan kalau punya kitabnya lebih bagus dimaknai kosakata yang baru barangkali. Min fawaidi hadal hadis, di antara faedah-faedah hadis tentang niat. Yang pertama, hadal hadis, hadis ini ahadul ahaditsil lati 'alaiha madarul Islam. Ahadul ahadis, salah satu hadis dari banyak hadis yang 'alaiha, di atasnya itu madarul Islam. Madar itu dari kata dara yaduru, tempat berputarnya. Dara yaduru yaitu berputar, maka madar tempat berputar, artinya kita terjemahkan poros. Maka Islam dibangun di atas hadis ini, di antara banyak hadis. Walihadza qala al-ulama, oleh karena ini para ulama berkata, madarul Islam ala hadisain, porosnya Islam itu ada dua hadis. Porosnya Islam dibangun di atas dua hadis. Huma hadal hadis. Keduanya adalah hadis ini, yaitu hadisu Aisyah. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man, barang siapa amila mengerjakan amalan, suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada di atasnya amruna, yaitu perintah kami, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Fahadal hadis, maka hadis ini umdatu a'mal. Umdah yaitu tiang. Tiangnya apa? Amal-amal al-qulubi, hati. Amal-amal hati. Amal-amal hati. Seperti niat itu termasuk amalan hati. Fahuwa mizanul a'malil batinah. Hadis ini sebagai mizan, timbangan amal-amal yang batin. Batin, yaitu amalan hati. Wa hadisu Aisyah umdatu a'malil jawarih. Dan hadis Aisyah tadi itu juga termasuk tiangnya amal-amal jawarih, fisik. Contohnya, ada contoh di sini. Mithaluhu, rajulun mukhlisu ghayatil ikhlasi. Rajulun mukhlisun ghayatil ikhlasi. Ada seorang yang mukhlis, dia ikhlas. Ikhlas niatnya, bahkan ghayatil ikhlas. Ikhlasnya itu paling puncak. Yuridu thawaballah. Yuridu, dia menginginkan thawaballah, pahala dari Allah Azza wa Jal, wa dara karamatihi, dan menginginkan dar, yaitu tempat karamatihi, kemuliaan. Apa maksudnya? Surga. Dia ingin pahala Allah dan ingin tempat yang mulia, yaitu surga. Lakinnahu, tapi dia waqa'a fi bid'ain katsira, dia terjatuh dalam bid'ah. Bid'ah itu jamak dari bid'atun, yaitu perkara yang diada-adakan dalam hal agama. Nah, wa binadhri ila niyatihi, kalau kita lihat niatnya tuh, najid annaha niatan hasanah. Niatnya itu niat hasanah, bagus. Niatnya oke. Betul niatnya dia mengharap pahala dari Allah. Wa binadhri ila amalihi, kalau melihat amalnya, najid annahu amalun sayyi'un mardudun.
najidu kita dapati bahwasannya dia amal yang sayyi itu artinya buruk, mardudun yaitu lawan dari makbul. Makbul diterima, mardud yaitu tertolak. Li'adami muwafaqati syariah. Kenapa? Adam, tidak muwafaqah, sesuai dengan syariat. Nah, wa misalun akhar, contoh yang lain, rajulun qama yusalli, rajulun ada orang qama berdiri yusalli salat, ala atammi wajhin, salatnya itu atammi wajhin, atammi yaitu paling sempurnanya wajah, caranya sudah top, paling sempurna salatnya. Lakin yurai walidahu khasyatan minhu, tetapi dia riya. Ra'a yurai, riya yaitu mempertontonkan, memperlihatkan walidahu kepada ayahnya. Kenapa? Khasyatan minhu, dia lakukan karena takut sama ayahnya. Fahada faqdul ikhlasi, ini adalah faqdul ikhlas, kehilangan keikhlasan. Fala yusabu ala dalik, maka tidak dipahalai atas hal itu illa kecuali idza kana, apabila dia itu aroda menginginkan, an yusalliya salat khaufan, takut, an yadribahu, bapaknya itu memukul dia, ala tarkis sholat, karena meninggalkan sholat, fayakunu muta'abbidan, maka dia menjadi orang yang beribadah kepada Allah dengan sholatnya. Perhatikan, jadi ini sholat tapi riaknya itu takut sama ayahnya. Tetapi kalau dia sholat, dia lakukan itu karena takut dipukuli ayahnya. Takut dipukul ayahnya karena meninggalkan sholat, maka justru ini tetap dinilai pahala, tetap dinilai ibadah. Kenapa? Karena ada dalil. Dalilnya apa? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita para orang tua mukul anak yang tidak sholat sedangkan dia sudah usia 7 tahun. Nah, perintah Nabi itu adalah ibadah. Perintah Nabi adalah ibadah. Ini bedanya. Takut dipukul karena meninggalkan sholat dengan dia takut ya bukan karena apa-apa, takut wibawanya jatuh umpamanya, takut diomongi sesuatu. Intinya takutnya tidak berdasarkan perintah Nabi yang tadi. Ya, ini tipis sekali. Intinya ternyata dua-duanya harus jalan, antara amal dan niat. Enggak cukup amalnya sudah bagus, tapi niatnya salah. Maka ya capek kita, sudah habis waktu, habis tenaga, habis biaya mungkin, tapi niatnya keliru. Ya, enggak berpahala. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Saya kira contoh semacam ini sangat banyak kalau kita kembangkan, kita renungkan. Umpama sudah umroh itu Masya Allah, ibadah yang mulia sekali. Haji juga demikian. Tapi kemudian, kalau dia lakukan umroh dan haji hanya untuk menampakkan diri, pamer, mengharap pujian dan kedudukan di mata manusia, ya betapa ruginya, sudah habis biaya banyak, jauh tempatnya, ya, apalagi dilakukan nggak bisa setiap waktu kan umroh itu, dengan biaya yang besar seperti itu, maka ya subhanallah.
Banyak semacam ini kita harus waspada dengan pencuri-pencuri keikhlasan. Saya katakan demikian. Karena supaya kita takut ya, takut dengan pencuri-pencuri keikhlasan berupa media sosial yang sangat menggoda kita untuk memamerkan, menghabarkan, menginformasikan, mencitrakan, gitu kan? Bahwa kita seorang yang solih, orang yang taat kepada Allah, begitu. Maka ini harap berhati-hati agar kita menggunakan medsos menjadi ladang pahala, bukan malah menjadi penghangus pahala. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salamata wal afiyah. Hanya kepada Allah kita memohon perlindungan. Baik, faedah kedua. Tadi faedah pertama. Asas Islam itu ikhlas dan amalnya sesuai dengan tuntunan Nabi. Faedah kedua tentang hadis tadi, annahu yajib tamyizu al-ibadat ba'diha an ba'd. Wajib tamyiz. Apa itu tamyiz? Sering kita dengar tamyiz kan? Tamyiz itu pembeda. Ibadah. Ini jamak ya. Ba'diha an ba'd, antara satu dengan yang lain. Wal ibadat anil muamalat, dan membedakan mana ibadah dengan muamalah. Ibadah dengan muamalah. Taib. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Walinadrib mathalan bisolah. Kita ambil contoh solat. Solat lagi ya. Karena lah ibadah yang paling sering kita lakukan. Ibadah yang mulia. Jangan sampai kita sholat malah nggak bernilai apa-apa. Pernahkah kita kemudian bertanya? Kan sholat itu mencegah dari yang keji dan munkar ya. Innas sholata tanha 'anil fasya'i wal munkar. Tapi kok nggak ada efeknya umpama gitu. Nah ini yang menjadi renungan kita. Barangkali ada kekeliruan dalam niat kita. Contoh ya, supaya ini contoh kita dekat dengan apa yang kita laksanakan berhari-hari, supaya sholat itu kemudian mendatangkan manfaat faedah yang besar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Rajulun arada an yusalli adh-dhuhra. Ada orang yang mau sholat duhur. Fayajib an yanwi adh-dhuhra. Dia wajib dalam hatinya berniat sholat duhur tentunya kan. Hatta tatamayyaza an ghairiha. Sehingga sholat duhur itu menjadi terbedakan dengan sholat selain duhur. Bagaimana itu? Wa idza kana alaihi dhuhran. Kalau orang ini punya 2 sholat duhur. Bagaimana dia punya 2 sholat duhur? Fayajib an yumayyiz zuhra amsi an zuhril yaum. Dia harus bisa membedakan mana sholat duhur yang kemarin dengan sholat duhur hari ini. Oh, berarti orang ini mengkodok sholatnya. Mengkodok sholat. Kemarin dia nggak sholat duhur karena lupa. Lupa sholat duhur, baru ingat duhur hari ini. Maka dia harus membedakan, mengkodok sholatnya itu dengan niatnya. Ini sholat duhur yang kemarin dan ini sholat duhur yang hari ini. Itu kalau nggak diniatkan maka tidak bisa terbedakan. Li'anna kulla sholatin lahaniyah. Karena setiap sholat itu ada niatnya. Sholat subuh juga demikian. Ada sholat qobliyah 2 rakaat, sholat subuh juga 2 rakaat, sama-sama 2 rakaat. Tapi kalau kemudian niatnya tidak sama, maka sholatnya jadi bisa subuh dua-duanya atau bisa malah sholat sunnah semuanya. Taib.
Walau kharaja syakhsun ba'da zawali syams min baitihi muttahiran wa dakhal masjida wa laysa fi qalbi anna salat adh-dhuhr. Kalau ada orang yang keluar setelah matahari tergelincir, dia berangkat dari rumahnya sudah mutatahhiran, sudah bersuci, sudah wudu, wa dakhal masjid, dia masuk masjid, wa laysa fi qalbihi anna salat adh-dhuhr. Di hatinya tuh nggak ada kesengajaan, menyengaja, tekad, niat untuk sholat duhur, wala sholat al-asr, nggak juga ada sholat asarnya juga, wala sholat al-isya, nggak juga sholat isya, walakin nawa bidzalika fardul waqt fahal tujza'u wala tujza. Oh, ini jadi masalah, ada suatu pertanyaan. Saya ulangi, ada orang keluar dari rumahnya menuju masjid, nggak ada niat di dalam hatinya saya pengen sholat duhur atau sholat asar atau sholat isya, tapi dia cuma niat niat ini kan kewajiban waktu, kalau sudah masuk waktu duhur ya ini kewajiban sholat waktu duhur. Apakah sholatnya itu sah ataukah tidak? Jadi niatnya tidak spesifik gitu loh. Saya sholat asar, saya sholat isya dalam hatinya. Dia cuma dengar adzan, ini sudah sore berarti asar begitu, sudah berangkat. Enggak istihdar, menghadirkan niat. Al-jawab, maka jawabannya alal qaidati allati dzakarnaha sabiqan. Kaidah yang sudah pernah kami sebutkan sebelumnya, la tujza, salatnya tidak sah. Li'annahu lam yu'ayyin adh-dhuhra wa hadha madhhabul Hanabilah. Yang mengatakan salatnya tidak sah itu adalah madhabnya Hanabilah, madhabnya yang mengikuti para muridnya Imam Ahmad bin Hambal, disebabkan nggak ada menentukan dalam hatinya niat sholat duhur. Jadi berangkat otomatis gitu, sedia siang udah sholat. Ini pendapat pertama. Wakilatu jaza, ada yang mengatakan oh tetap sah sholatnya. Wala yustarat ta'yinu al-mu'ayyanah. Enggak disyaratkan kita tuh niatnya oh saya sholat isya. Disebutkan dalam hatinya, disengaja, dispesifikkan niatnya. Itu enggak disyaratkan. Ini pendapat kedua. Fayakfi an yanwiyas salat wa ta'yinus salat bi ta'yinil waqt. Karena cukup bahwasanya niat sholat itu dengan otomatis lah. Kalau masuk waktu ya berarti ya itu sholatnya. Gak mungkin umpamanya masuk sholat asar itu sholat isya, gak mungkin. Atau sebaliknya sholat duhur itu dalam hatinya ada niat sholat isya, itu gak mungkin. Jadi udah automatically masuk waktunya, ya itulah sholatnya. Wahadihi riwayatun alil Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ini riwayatnya dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Fa'idana wa fardal waqt kafa. Justru Imam Ahmad sendiri itu mengatakan niat terhadap waktunya, bukan sholatnya, maksud waktunya, bukan jenis sholatnya, maka itu kafa, sudah cukup. Wahadal qaul huwa sahih, maka inilah pendapat yang benar. Kenapa? Alladzi la yasa'un nasu al-amala illa bihi. Manusia kita orang ini itu la yasa', tidak leluasa untuk melakukan sesuatu kecuali dengan hal itu. Apa hal itu tadi? Yaitu cuma meniatkan waktu. Li'annahu ahyanan ya'ti insanun ma'al ajalah. Karena nih ada kadang-kadang orang itu ajalah. Ajalah itu apa? Buru-buru, kesusu. Buru-buru kan? Nah, kita juga pernah demikian, buru-buru. Oh, sudah qomat. Fayukabbir, lalu dia bertakbir.
Allahu Akbar. Wa yadkhulu ma'al imam, dia masuk shaf salat bersama imam, biduni, tanpa an yaqa'a fi dhihnihi anha salat zuhur, tanpa ada kejadian di dalam pikirannya itu salat zuhur. Dia tidak ada di dalam pikirannya itu salat zuhur. Yang ada dalam pikirannya ini sudah siang, gitu loh ya. Ya. Lakin qad waqa'a fi dhihni anna hiya fardul waqt. Nah ini saya sudah sebutkan tadi. Di dalam pikirannya enggak ada pikiran ini salat zuhur. Entah salat asar, entah salat zuhur, enggak ada. Cuma di dalam pikirannya ini adalah kewajiban waktu untuk melaksanakan salat zuhur. Walam ya'ti min baitihi illa lihada. Dan tidaklah dia pergi dari rumahnya kecuali karena untuk ini. Fa'alal madhab naqul a'idha. Kalau pendapat pertama tadi itu kan nggak sah tuh, harus diulang. Nah, nggak bisa, harus diulang karena niatnya nggak spesifik, nggak menentukan itu sholat zuhur. Wa alal qaulus sahih, adapun pendapat yang benar, naqul la tu'idha, jangan ulangi. Wa hadza yurihul qalb, yang seperti ini ya jangan ulangi tetap karena sudah sah. Inilah yang membuat hati kita menjadi tenang. Li'anna hadayaka ukathiron, karena yang semacam ini banyak kejadian ya. Hatta sampai ya kita juga kan begitu. Ya. Untuk mendapatkan takbiratul ihram kita tidak perlu ya kadang pikiran itu baru saja mikirkan yang lain, mau takbir itu memfokuskan kan butuh waktu. Sedangkan takbiratul ihram ya kita ingin mengejarnya karena keutamaannya, atau rukuknya umpamanya kita ingin mendapatkan satu rakaat dengan rukuknya itu. Kalau harus spesifikkan niat itu membutuhkan waktu ya. Nah, hatta imam, bahkan imam sendiri ahyanan kadang-kadang yashu, lupa, wa yukabbir ala anna hadzal fardul waqt, lalu bertakbir Allahu Akbar. Jadi imam yang dalam pikirannya ini adalah waktu salat zuhur gitu aja. Fa hadza 'ala al-madhhab la budda an yu'id shalah, wa 'ala al-qaul rajih la yu'id. Adapun madhab al-Hanabilah itu mengulang salatnya, tetapi yang rajih adalah tidak mengulangnya. Jadi cukup cukup mengenal waktu ini sudah waktu isya, sudah malam berarti salat isya, atau sudah maghrib, habis lepas waktu sore, sudah petang berarti ini salat maghrib, tanpa kondisikan di dalam hatinya, menspesifikkan niat, itu sudah sah. Maka yang seperti ini masalah fiqhiyah ya, ada keluasan kita menyikapinya berlapang dada dalam perbedaan. Baik, kita lanjut yang ketiga, faedah yang lain. Yang ketiga, al-hathu 'alal ikhlas lillahi azza wa jalla. Al-hathu 'alal ikhlas. Anjuran yang al-hathu 'alal ikhlas, anjuran yang sangat-sangat ditekankan untuk ikhlas. Ikhlas karena Allah. Li'anna Nabi, karena Nabi SAW qassaman nasa ila qismain, membagi manusia itu ada dua macam. Membagi manusia menjadi berapa? Dua macam. Qism, macam yang pertama atau bagian yang pertama. Arada bi'amalihi wajhallah wad darul akhirah. Manusia yang pertama ini dia beramal untuk mencari wajah Allah dan tempat di akhirat, yaitu surga. Ini macam yang pertama.
Macam yang kedua bil aks. Aks itu artinya kebalikan. Wa hada ya'nil hath 'alal ikhlas lillahi azza wa jal. Wa hada yakni yang hal ini maksudnya adalah anjuran yang sangat ditekankan untuk ikhlas karena Allah. Taib. Kita lanjutkan dulu. Wal ikhlas yajib, ikhlas itu wajib, al inayah bihi, wajib diperhatikan, wal hath alaihi, dan bersemangat untuk mengusahakannya. Li'annahu, karena ikhlas itu huwa rakizah al-ula al-hamah, fokus yang sangat-sangat penting, allati khalaqan nasa allati khuliqan nasu min ajaliha, yang manusia itu diciptakan untuk ikhlas. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Taib. Jadi ada dua macam manusia. Yang pertama, saya ulangi, dia beramal untuk mencari wajah Allah dan surga. Nah, ini dikatakan demikian karena kita beramal tidak lain untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adalah golongan manusia yang dalam berikhlas itu dia benar-benar mengusahakannya. Bisa dibedakan gak ini? Jadi ada dua golongan manusia. Bedanya pada tingkat keikhlasannya. Ada yang ikhlas itu ada yang keinginan, ada yang memang ikhlas betul-betul mengusahakan dalam setiap amalnya itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ini berbeda sekali. Kita sholat misalkan Allahu Akbar, maka kita menginginkan wajah Allah, melihat wajah Allah di surga, karena itu nikmat yang besar, lebih nikmat daripada nikmat surga itu sendiri. Dan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka ini tetap dibolehkan. Bukan tidak ikhlas. Orang yang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala itu ikhlas. Juga orang yang takut dengan neraka ketika dia meninggalkan sholat itu juga bagian dari ikhlas. Cuma ada yang lebih tinggi daripada level itu, yakni al-hasu 'alal ikhlas. Inilah manusia yang betul-betul murni niatnya karena Allah Azza wa Jalla. Yang disebutkan di dalam Quran surah Az-Zariyat 56, tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Baik. Ini tinggal, subhanallah. Waktunya sudah tinggal 8 menit ya. Barakallahu fikum. Ini Anda cari titiknya. Oke. Faedah keempat. Untuk faedah yang lainnya bisa kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Faedah keempat. Hadis ini memiliki faedah husnu ta'limin Nabi. Bagusnya cara Nabi ngajar. Bagaimana itu? Bitanwi'il kalam. Nabi membuat pembicaraannya itu tanwi', bermacam-macam, wa taqsimihi, ada pembagian-pembagian. Ini seorang guru, dosen, siapapun yang berperan sebagai pendidik,
hendaknya meniru, mencontoh bagaimana Nabi mendidik. Li'annahu qala, karena Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu ada niat-niatnya. Wa hadza lil amal. Kalimat ini untuk amalnya. Terus Nabi bersabda juga, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa hadza lil ma'muli bihi. Ini redaksi untuk akibat dari amal itu. Hadza awalan. Nabi menyebutkan satu sebab dan yang kedua akibat. Apa sebabnya, apa akibatnya. Nah, pendidik juga harus bisa demikian. Kalau kita lakukan ini, maka akibatnya begini. Kalau lakukan kebaikan, hasilnya kebaikan. Kalau keburukan, maka hasilnya keburukan. Ya. Watsani min husni ta'lim. Yang kedua, di antara bagusnya ta'lim, pengajaran, adalah taksimul hijrah ila qismain. Nabi membagi hijrah menjadi dua macam. Satu syar'iyah wa ghair syar'iyah. Hijrah yang syar'i dan hijrah yang tidak syar'i. Yaitu yang syar'i itu yang hijrah karena Allah, yang enggak syar'i yang bukan karena Allah. Wa hadza min husni ta'lim. Ini termasuk cara atau bagusnya mengajar. Walidzalika yanbaghi lil muallim. Oleh karena itu harus seyogyanya seorang guru alla yusarridal masail ala talib sardan. Alla yasridal masaila ala talib sardan lianna hadza yunsa. Seorang guru janganlah membeberkan semua masalah. Dikeluarkan semuanya persoalan penjelasan materi kepada seorang murid, karena ini akan yunsa, dilupakan. Bal alaihi an yaj'al usulan. Seorang guru menjadikan rumus inti-intinya itu apa aja. Nah, Mas kasihkan inti-intinya saja. Wa qawaid, ada kaidah atau rumus-rumus, wa taqyidat, poin-poinnya apa saja. Li anna hadza aqrabu li thubutil ilm fi qalbihi. Karena ini yang lebih bisa mengokohkan ilmu di dalam hati. Amma an tusarrida alaihi masail fama asra an yansah. Kalau masalah-masalah itu dibeberkan apa adanya, enggak disampaikan inti-intinya, maka ini akan lebih cepat dilupakan. Jadi seperti itu jamaah sekalian rahimakumullah, ada 4 faedah hadis tentang niat. Kita simpulkan sebelum kita tutup. Yang pertama, bahwa niat juga harus bisa dibarengi dengan amal. Niatnya ikhlas, amal juga harus benar. Karena nggak bisa niat sudah ikhlas tapi amalan nggak dicontohkan Nabi, tertolak. Atau sebaliknya, amalnya sudah sesuai dengan tuntunan tapi niatnya salah, maka itu tertolak juga. Faedah kedua, kita dengan niat itu bisa membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Membedakan antara sholat yang sama jumlah rakaatnya, sama waktunya, supaya terbedakan. Yang berikutnya, faedah ketiga adalah manusia itu dibagi menjadi 2 dalam beramal. Ada yang dia mengharap pahala dari Allah, juga mengharap surga Allah. Itu boleh. Dan ada yang lebih tinggi, yaitu dia ikhlas murni karena Allah Azza wa Jalla, karena perintah Allah, yaitu ibadah kita diciptakan. Ini kita sholatnya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang lebih tinggi daripada macam yang pertama. Dan yang keempat, bahwasannya hendaknya seorang guru, dosen, siapapun pendidik, untuk menyampaikan inti poin-poin dari apa yang diajarkan. Karena ini lebih mudah untuk diingat daripada
nyampaikan ngalur ngidul semuanya masalah nggak disimpulkan, maka ini akan sangat mudah dilupakan. Ya, barakallahu fikum, itu barangkali yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Faedahnya masih ada yang kelima, ini Masya Allah lebih rinci lagi. Yang lima itu pembahasannya cukup panjang karena rinci. Kemudian yang keenam ada Masya Allah. Iya, sampai faedah yang keenam. Kemudian setelah itu kita bisa pindah ke hadis yang kedua biidnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian. Masya Allah, ada Ustadz Jamil. Jazakallahu khair Ustaz Tito. Selanjutnya saya tanya jawab kepada yang ingin bertanya, monggo melalui lisan langsung bertanya atau melalui chat yang disediakan oleh Zoom. Monggo kepada yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Hadir. Alhamdulillah. Oh, Ustadz Jamil. Suaranya kok kecil, Ustadz? Kecil sekali, Ustaz. Kecil sekali. Sudah besar suaranya. Halo. Ya, sudah didengar. Bisa. Ya. Walaupun kecil, nggak apa-apa. Bentar. Sudah? Iya, masih tetap nggak apa-apa, Ustadz. Ustaz. Ya. Suaranya sudah besar? Sudah. Alhamdulillah. Ini Ustaz, terkait dengan niat ini, Masya Allah, pembahasannya sangat rinci sekali. Seringkali kita itu ketika berniat terhadap sebuah ibadah, itu bercabang. Contoh, sholat ke masjid sambil bawa tabung LPG. Niatnya sholat sekalian beli LPG. Terus juga mungkin sekali haji begitu ya, haji, berangkat haji dan banyak lagi kegiatan lain. Misalkan saya berangkat haji sekaligus cari bisnisan di sana. Nah itu mohon penjelasan yang terkait dengan apa yang dijelaskan tadi. Bagaimana dengan niatan yang seperti itu? Mungkin Masya Allah, barakallahu fiik. bisa berfaedah untuk kita penjelasannya. Iya. Di kitab kita ini pernah disinggung sedikit di kitab Riyadhus Shalihin ini tentang hal itu. Tentang hijrah. Ya. Di sana disebutkan contoh ada orang yang pindah ke suatu negeri, tapi dia ingin, karena dia pindah ke sana karena prospek bisnisnya. Nah seperti ini, kalau dia murni untuk itu, maka ini disebut dengan hijrah yang tidak syar'i, alias hijrahnya untuk dunia. Tetapi kemudian kalau niatnya itu ya cuma ngikut saja yang dunia tadi, maka itu tidak mengapa. Jadi niatnya hijrah itu karena tadi umpama ke masjid sambil beli tabung LPG, maka dia niat utamanya adalah ke masjid, ya, bukan tabung LPG, membeli tabung LPG itu pengikut saja, penyerta. Karena kalau dia nggak beli tabung LPG pun dia tetap ke masjid, kan gitu. Begitupun ketika dia pergi ke umrah atau haji, seumpama
dia sambil apa ya, kalau orang haji dan umrah itu apa namanya, bisnis apa di sana? Kalau Kulaan, Ustaz. kulaan, dia sambil bawa barang gitu ya. Ya, Nah, Masya Allah. Bawa barang dia jualkan di sana. Nggak apa-apa, karena tujuan utamanya adalah umroh. Yang kemudian dia bisa meriksa dalam niatnya itu, seumpamanya haji tahun ini kulaannya nggak ada, dia tetap haji nggak gitu. Kulaannya nggak ada, dia nggak haji. Oh, berarti betul-betul pure niatnya untuk dagang. Nah, baik. Jadi seperti itu, Ustaz. Barakallahu fiik. barakallahu fiik Ustaz. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Masya Allah banyak faedahnya. Kangen bisa ngaji kayak gini. Yang lainnya yang ada pertanyaan dipersilahkan. Ustaz, Mau- ada mau bertanya Ustaz. Monggo diseruput kopinya Ustaz. Pak MC, Ya. saya mau bertanya Pak Bisa. MC. Oh, Mas siapa ini? Mas Yusa atau ini? Susah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustaz, kan tadi juga disinggung mengenai sekarang ini kan zamannya media sosial nih Ustaz. Dan Nggih. kita nggak memunafikan itu loh Ustaz. Terkadang ada niat itu yang mengganggu hati kita. Wah ini harus diposting gitu Ustaz, harus diposting, ini harus diposting gitu, Ustaz. Terkadang memang niatnya kita posting itu kadang hanya dakwah Ustaz. Tapi di sisi lain kadang ada bisikan setan itu yang membuat kita akhirnya menjadi riak Ustaz. Masya Allah. Mungkin minta nasihat atau masukan Ustaz buat apa ya, menghindari hati kita seperti itu Ustaz, supaya nanti tetap hati kita ini tetap lurus pada niat awal, supaya tidak terbelokkan gitu Ustaz. Mungkin nasihat-nasihatnya seperti itu Ustaz. Barakallahu. Jazakallah khair Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Pertanyaan bagus. Wah, mudah-mudahan ya yang ngomong ini juga lulus dalam menjawab pertanyaan ini. Amin Ustaz. Amin, amin. Ya. Memposting sebuah kegiatan sosial, kegiatan ibadah, kurban umpamanya, buka bersama. Nah, tinggal kembali kepada tujuannya, untuk apa kita posting itu. Tujuan dakwah bagus, itu niat yang bagus. Dakwah, memberikan contoh, man sanna sunnatan fil Islam, barang siapa yang memberikan contoh kebaikan dalam Islam lalu ditiru oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala orang yang menirunya tanpa dikurangi sedikit pun. Kemudian dia sedekah umpamanya, dia harus mencantumkan nama, ya. Boleh. Nah, cuma di sini kita harus berhati-hati supaya menjaga supaya terhindar dari yang namanya penghangus-penghangus amal. Ya. Nah, kalau kemudian kita sudah berusaha menjaga niat, kok ada riak-riak kecil, maka saya mendengar nasihat ulama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti itu sudah di luar kemampuan kita. Kita sudah berusaha untuk ini ikhlas karena Allah. Tetapi tahu di pertengahan jalan ada sesuatu yang ya senang mendapat pujian orang, itu di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuatu di luar kesanggupannya. Dan Allah juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Ya, maka lanjutkan saja, jangan digagalkan. Lanjutkan sambil kemudian tempur dengan ya syaitan, ya, dalam menjaga niat tersebut. Ya. Ya, karena ya ada seorang ulama mengatakan seperti ini, ma'alajtu syai'an asyadda min niyati. Aku tidak pernah bisa mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada niatku. Ini ulama. Di awalnya dia ikhlas, ya ulama. Tahu-tahu di pertengahan jalan ya ada gangguan di dalam niatnya. Maka ini tetap lanjutkan amal tersebut sambil kita waspada, menjaga diri, dan kalau ada riaknya
Mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena di luar kesanggupan kita. Cuma tentunya yang disembunyikan itu lebih baik, yang lebih afdal karena itu sesuatu yang yang lebih baik. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha khairun lakum." Kalau kamu menampakkan sedekah maka itu baik sekali, ya, supaya menjadikan contoh yang lain. Tapi kalau disembunyikan maka itu lebih baik, lebih afdal karena itu lebih menjaga keikhlasan. Tapi kalau tidak bisa disembunyikan lagi harus tampak. Umpama kita ke masjid ya, nggak mungkin kita sembunyi-sembunyi ke masjid, mengendap-endap gitu, terus pakai topeng umpamanya ke masjid supaya nggak mungkin ya. Nah, tidak mungkin disembunyikan. Maka sekali lagi kita tetap menjaga terus ya semampu kita. Begitu Mas Yusa, barakallahu fikum. Jelas kira-kira? Jelas Ustaz, insyaallah. Jazakallah khair Ustaz jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Jelas. Monggo yang lainnya yang ada pertanyaan atau unek-unek atau yang lainnya. Tambahan mungkin. Kayaknya curhat kepada Ustadz itu, monggo. Mau nambahkan boleh Ustaz ya? Nah, ini yang anak Biar Ustaz itu agak istirahat. Masya Allah, anak tunggu. Baru datang safar nih, masih capek. Zadakallahu hirsan Barakallahu wa ilman. Wa iyyakum. Saya sedikit menambahkan tentang pembahasan masalah pembatal dari ibadah, yaitu ketidakikhlasan karena riya, sum'ah dan penyakit-penyakit lainnya. Ini saya ambil dari tulisannya Syekh Utsaimin juga sebenarnya di Majmu' Fatawa Syekh Utsaimin juz 2 halaman 207 tentang bagaimana hubungan riya dengan keabsahan ibadah. Jadi Syekh Utsaimin, Masya Allah, beliau merinci hubungan riya dengan ibadah itu 3 macam. Nah, 3 macam. Yang pertama adalah motivasi riyanya itu ada di awal. Jadi ketidakikhlasannya itu di awal. Kemudian yang di tengah, kemudian yang riya yang muncul atau setelahnya, yaitu setelah selesainya ibadah. Nah, beliau memerinci bahwasanya jika motivasi dia beribadah dari awal adalah untuk perhatian manusia, seperti orang yang beribadah dengan tujuan agar diakui sebagai orang yang rajin, seorang muslim, nah ini otomatis batal seluruh ibadahnya. Jadi karena motivasi awalnya itu, motivasi riyanya itu ada di awal. Adapun kalau seandainya niatnya itu di tengah, riyanya itu di tengah ya, di tengah-tengah ibadah, maka beliau memerinci lagi ada 2 keadaan. Yang pertama, jika ibadah itu bukan suatu kesatuan, jadi ibadah yang terpisah, seperti membaca Al-Quran, sedekah, belajar, mengajar, maka itu yang terhapus adalah ketika dia riya di dalamnya. Misalnya dia membaca Al-Quran satu halaman, awalnya ikhlas, kemudian setelah itu berubah motivasinya, maka yang 1 halaman tadi insya Allah sudah bernilai ikhlas karena Allah, sedangkan yang setelahnya itu tidak sah atau hapus pahalanya. Ya, contoh yang lain, dia bersedekah 50.000 ikhlas, kemudian dia ingin lagi bersedekah 100.000 tapi motivasi yang lain untuk pamer, maka yang kedua ini tidak sah karena tercampur dengan riya, sedangkan yang pertama itu tetap sah. Nah, itu untuk ibadah yang
bukan satu kesatuan. Adapun yang dilakukan dalam satu kesatuan, maka itu membatalkan seluruhnya, kata beliau. Ya, membatalkan seluruhnya. Seperti sholat, puasa, dan seterusnya. Dan ini juga diperinci lagi ada beberapa keadaan. Misalnya ketika riya itu muncul, dia segera mengoreksi hatinya, menolak sebisa yang dia lakukan. Dalam kondisi ini, riya tidak memberikan pengaruh baginya. Karena lintasan batin riya semacam itu mustahil hilang dari manusia. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha illa ayatakallamu bihi aw ya'malu bihi." Allah memaafkan bisikan hati dari umatku sampai dia mengucapkan atau dia mengamalkannya. Artinya kalau hanya terbersit saja, tidak sampai diekspresikan dalam perkataan, perbuatan, atau apa, maka ini masih bisa dimaafkan. Keadaan yang kedua, dia menikmati munculnya riya ini. Ada terbersit riya di dalam hatinya, tapi dibiarkan, tidak ditolak, tidak dicegah, bahkan dia bernikmat-nikmat dengan riya yang seperti itu. Ya. Maka semua kondisi ibadahnya itu batal, karena ibadahnya menjadi satu kesatuan. Ya. Contohnya orang sholat dari awal ikhlas, rakaat kedua ada riya. Nah, dia terus menikmati itu riya itu sampai salam, tidak berusaha menolaknya, maka sholatnya batal sejak awal. Tapi kalau ada muncul riya, ditolak. Bahkan ada sebuah hadis ya, kalau tidak salah Ustadz itu ya, kalau engkau sholat, misalnya sholat sunnah, ada orang melihat dan muncul rasa riya, maka justru perpanjang sholatmu agar engkau bisa mengalahkan syaitan. Kalau tidak salah ada hadis seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah munculnya riya setelah selesai ibadah. Ini kata Syekh Utsaimin dalam Majmu' Fatawanya, hal seperti ini tidak mengaruhi keabsahan ibadah dan tidak membatalkannya, karena sholatnya selesai dengan benar dan tidak menjadi batal gara-gara muncul riya setelah sholat. Dan kata beliau tidak termasuk riya ketika seorang merasa senang seusai ibadah. Jadi senang setelah ibadah, merasa bahagia. Karena rasa senang itu munculnya setelah ibadah. Ya. Setelah selesai melakukan ketaatan. Dan ini adalah tanda-tanda keimanan, ya, bukan riya. Sebagaimana hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man sarathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Siapa yang merasa bahagia dengan ibadah yang dia kerjakan dan merasa sedih karena maksiat yang dia lakukan, maka itulah orang yang mukmin. Nah, kemudian juga bukan termasuk riya ketika ada orang melakukan ketaatan kemudian dia dipuji orang lain. Ya, maka itu juga bukan bagian dari riya, asal dia tidak ingin untuk dipuji, ya. Kata Rasulullah, tilka ajlun busyra lil mu'min. Itu adalah berita kabar gembira yang disegerakan oleh Allah untuk seorang mukmin. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya kutip dari konsultasi syariah Ustadz. Ini saya sambil baca. Oh, lupa nggak saya share ya tadi ya screen-nya. Iya. Tapi Apa bisa dinikmati Ustaz? Alhamdulillah jelas. Wadih. Masya Allah, Syekh Utsaimin ini memang luar biasa. Jadi sangat tepat kalau Ustadz itu memilih kitabnya beliau karena pembahasannya sangat luas dan mendalam. Iya. Barakallahu fiik. Wafika barakallah. Jazakumullah. Mungkin itu tambahan dari Syekh Utsaimin, bukan dari saya. Saya hanya membacakan. Rahimahullah dan wasi'ah. Alhamdulillah. Halo, ya kepada yang lainnya yang mau bertanya, unek-unek dan yang lainnya. Memang kalau di kajian Muhammadiyah ini agak lain Ustaz. Jadi membiasakan ada dialog dua sisi supaya tidak monoton. Di kajian PDM juga seperti itu. Jadi yang kadang pematerinya satu tapi yang menambahkan kadang 3-4 orang yang menambah. Dari Banyuwangi menyimak itu. Masya Allah.
Oke. Dari ujung timur Watu Dodol. Oke. Pak Ki. Waalaikumsalam. Salam. Ahlan, ahlan, wa sahlan. Jamaah Masjid Ahmad Dahlan Banyuwangi. Masya Allah. Monggo Pak Insinyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Pak, Oke. niat itu ada dua, niat baik dan niat buruk. Bagaimana penilaiannya tentang niat baik itu terus tidak jadi, dan sebaliknya kalau niat buruk juga tidak jadi, gimana? Terima kasih, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Insinyur Sugianto Muiz dari Banyuwangi. Iya. Pertanyaannya tadi tentang niat baik yang tidak jadi dan niat buruk yang tidak jadi. Niat baik yang tidak jadi yang saya pahami di sini pernah dibahas di dalam kitab Riyadhus Shalihin, disyarah oleh sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau dia betul-betul berazam, ini beda niat azam, ada niat cuma setengah-setengah. Ini beda sekali. Dia berazam, pamannya nanti malam saya mau sholat tahajud. Lalu dibuktikan dengan menyetel alarm pukul 3. Kemudian dia usahakan apalagi supaya bisa bangun pokoknya. Ternyata tidak bangun. Maka niatnya sudah mendapatkan pahala. Ya, dia usahakan itu. Ada setel alarm, kemudian tidurnya tidak terlalu larut. Maka kalau dia nggak jadi bangun, maka niatnya itu berpahala. Tapi sebaliknya, ini niatnya setengah-setengah. Saya tak bangun malam nggak nyetel alarm. Terus tidurnya jam 2 malam umpamanya. Nggak bangun, malah bablas subuhnya. Ya nggak dapat pahalanya. Nggak dapat. Jadi itu, antara azam dengan niat yang setengah-setengah itu bisa kita nilai, kita ukur sendiri-sendiri. Saya niat umpamanya membaca Al-Qur'an pada subuh. Dia sudah niat demikian. Nanti pada subuh dia ada suatu keperluan gitu. Ya dapat pahala. Tapi kalau niat setengah-setengah, baca Quran lah. Tapi dia nggak menyediakan dia tidak ada bukti kalau dengan azam niatnya itu, maka niat seperti itu tidak berpahala. Jadi azamnya. Adapun yang niat keburukan yang tidak jadinya karena apa dulu? Kalau dia tidak jadi melakukan niatan buruk itu karena Allah, dia tinggalkan, ini dosa ini ya, ini dosa ini, maka ini mendapatkan pahala. Masya Allah, di dalam Islam demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran orang yang meninggalkan keburukan karena Allah. Tapi kalau niatnya nggak jadi karena nggak ada fasilitas umpamanya, nggak jadi. Dia melakukan suatu keburukan, niatnya buruk, ternyata nggak ada fasilitas. Nggak jadinya karena itu. Maka yang seperti ini tetap dinilai sebuah keburukan. Umpamanya dia mau mau ke diskotik umpamanya. Ternyata bannya bocor di tengah jalan, nggak jadi ke diskotik itu. Jadi niatnya batal. Tapi karena fasilitas tadi nggak ada fasilitas, maka seperti ini niat buruknya tetap dihitung dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita ambil kesimpulan bahwa
Kalau kita niat ya, itu bisa mendatangkan pahala, niat yang baik, dan tinggalkan niat yang buruk itu karena Allah, karena itu suatu dosa, karena ini akan mengundang murka Allah, maka niat itu akan menjadi pahala. Wallahu taala alam. Barangkali itu bisa menjawab Pak Sukianto. Kalau belum bisa mungkin ditanyakan lagi atau dikonfirmasi lagi, Pak. Barangkali kurang jelas, monggo ditanyakan lagi. Terima kasih, cukup, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Sami-sami, Pak Suki. termasuk koruptor itu Ustadz itu ya. Oke, kenapa? Misalnya nggak jadinya karena konangan gitu. Ya Allah, ya. Berarti masih tercatat itu ya. Tercatat. Betul sekali. Termasuk misalnya mau mencelakai orang, mau mencuri misalnya. Mau mencuri atau mau merampok, tapi konangan sama polisi atau satpam. Iya. Berarti masih tercatat itu ya, walaupun Ya, tercatat. belum sempat ngambil ya. Iya. Karena mungkin itu ada relasi dengan apa itu Ustaz ya, hadis yang orang itu dibangkitkan bersama dengan niat-niatnya itu Ustaz ya. Iya, iya. Yang itu kisahnya Abrohah ya. Ya, mungkin bisa ditambahkan Ustaz, karena belum murojaah lagi itu. Ya, saya pernah baca sebuah hadis dialog antara Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Rasulullah SAW. Yang waktu itu Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ketika tentara Abrohah itu dihujani dan kemudian dibinasakan lah oleh burung ababil dan seluruhnya, dan itu kan mungkin ada korban yang bukan dari orang pasukannya Abrohah itu, ada masyarakat sipil atau orang yang tidak bersalah. Terus bagaimana ya Rasulullah? Ya mereka akan dibangkitkan itu bersama niat mereka masing-masing. Kalau memang niatnya adalah untuk menyerang Ka'bah, ya mereka akan diazab oleh Allah. Kalau tidak, ya jadi mereka bukan orang bersalah tapi terkena dampak ya, mungkin kayak juga Iya, betul. tsunami. Ya, ingat Ustaz, ingat. Ya, betul sekali. Barakallahu fiik. Dibangkitkan sesuai niat-niatnya. Sebagaimana orang yang terbunuh, Ustaz, dua orang yang berperang kan ya, saling membunuh, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka, Muslim ya, ya kan, sama-sama masuk neraka. Karena yang terbunuh itu kalau dia nggak kebunuh ya dia ya membunuh juga. Nah, masih ada waktu 5 menit Ustaz, monggo. Kalau ada tambahan atau mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak Supriyono kok diam aja Pak Supri ini. Iya Ustaz, sampun. Saya kira sambil nggarap proyek ini Pak Supri. Betul Ustaz. Buatan di rumah. Ustaz Supri ini yang di UIN ya? Iya, beliau wakil dekan 4 Ustaz. Masya Allah. Yang IT. Luar biasa. Mujahidin yang mungkin diantar. Kalau saya wakil dekan 4, beliau wakil rektor 5. Ayo Ustaz. Monggo dilanjut Ustaz. Barakallahu fiik. Ada Ustadz Andi Mokhtar juga ini dari, Masya Allah, dari CMM, anggota CMM senior. Mas Fauzi, halo, host.
Mungkin diberi closing statement Ustadz itu untuk 3 menit sebelum kita tutup. Nah, Tafadhol Ustadz. ya kita mempelajari apa yang kita bahas pada malam hari ini, bahwa lagi-lagi niat itu sangat penting. Betapa amal yang besar jadi kecil karena niat, sebaliknya amal kecil jadi besar juga karena niat. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara tanda kebaikannya adalah kita dimudahkan untuk belajar lagi, mengulang, murojaah tentang bab niat ini untuk bisa kembali lagi menata menjadi lebih baik, lebih ikhlas. Demikian wallahu taala bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita untuk senantiasa mengikhlaskan niat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah kita ikuti kajian malam ini dengan lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan kasiran kepada Ustadz itu yang bersedia menemani kita semua di malam ini. Semoga Allah memberikan keberkahan di dalam ilmu yang kita dapatkan malam ini, dan semoga kita bisa tetap istiqomah untuk mengikuti kajian ini. Dan yang paling penting, semoga kita dapat mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan di malam ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pekan depan, melanjutkan kajian syarah hadis Arba'in Nawawi sampai tuntas. Mari kita tutup kajian ini dengan bacaan penutup majelis bersama-sama. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.